ada salah kaprah mendasar dalam umumnya masyarakat mempersepsi dan berpola pikir mengenai apa yang disebut ekonomi kreatif, ekraf, industri kreatif. Salah kaprah itu ialah menganggap dan memperlakukan semua produk seni sebagai ekivalen dengan industri kreatif. Termasuk semua produk industri pariwisata yang beraspek seni budaya. Padahal yang sebenarnya sifat kreatif dari suatu produk itu ditentukan oleh kadar kreativitas dalam produk itu sendiri. Industri sektor apapun produk itu. Sebaliknya, walau itu produk seni, karya seni, tapi bila rendah kreativitasnya, itu bukan industri kreatif, tidak kreatif. Jelas kan? Jadi kreatif atau tidaknya suatu industri tidak terutama ditentukan oleh jenis produk, jenis atau sektor atau subsektor dari industri. Nah, gara-gara salah kaprah mempersepsi itu, maka orang-orang pun jadi keliru mempersepsi fenomena kebangkitan industri seni di Korea Selatan yang terkenal dengan K-Wave itu. Orang lantas buru-buru curah investasi di sektor-sektor seni, musik, film dan sebagainya. Juga pemerintah di beberapa negara. Padahal sebenarnya bukan sektor seni itu sendiri yang dimajukan di Korea Selatan. Bahkan itu hanya efek. Efek dari apa? Dari suatu keseluruhan peradabannya. Nah, setidaknya ada 3 faktor utama yang menyuburkan kreativitas suatu masyarakat. 1, keberhasilan memajukan budaya saintifik. 2, keberhasilan memajukan budaya elit. Memajukan pandangan hidup worldview yang lebih sehat. 3, faktor pertama dan kedua tadi menyatu memajukan perekonomian secara menyeluruh. Ingat, perekonomian Korea Selatan bukan baru 10 atau 15 tahun terakhir dia maju. Perekonomian Korea Selatan itu sejak 35-an tahun lalu itu udah spektakuler, udah fenomenal, mencengangkan orang-orang, para peneliti. Salah satu yang sangat terkenal adalah Profesor Samuel Huntington. Huntington mencatat kemajuan spektakuler dari perekonomian Korea Selatan dan dia menemukan penyebabnya tidak lain adalah sistem nilai budaya. Nah, jadi persoalan kita adalah apakah budaya saintifik kita sudah bisa diandalkan? Dengan indikasi bahwa bahkan doktor-doktor kita, tamatan S3 kita, yang kita sebut S3, 95% karya disertasinya tidak beda dan tidak lebih berkualitas daripada skripsi sarjana muda tahun 60-an atau 60-an tahun lalu, setengah abad lalu. Lebih. Indikator lain adalah sudah dalam abad 21. Jumlah karya ilmiah yang diproduk di Indonesia hanya 1/10 dari Singapura. Padahal penduduk Singapura sebaliknya hanya 1/100 dari Indonesia. Kemudian
apakah budaya elit kita sudah cukup berhasil ditumbuhkan oleh sistem demokrasi kita? Sudah cukupkah sistem demokrasi itu menumbuhkan manusia-manusia elit? Sayang sekali demokrasi kita hanya menyuburkan manusia massa, jenis manusia massa. Itu berkebalikan dengan elit. Bahkan pemimpin-pemimpin politik, kepala-kepala daerah, gubernur, wali kota, wakil gubernur, wakil wali kota, bupati, anggota DPRD, DPR bahkan, banyak yang sesungguhnya belum berkualifikasi sebagai manusia elit.